Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya di mata kuliah TF 2202 Komputasi Rekayasa untuk mahasiswa semester 4 ya di Teknik Fisika. Kuliah ini adalah lanjutan ya dari serial matematika ya di TPB. Kalian sudah mendapatkan matematika atau kalkulus ya. Kemudian semester yang lalu, semester 3, kalian juga sudah mendapatkan matematika rekayasa 1 dan juga pengenalan komputasi di TPB juga ya. Nah, ini adalah gabungan atau lanjutan dari itu ya, pengenalan komputasi dan juga matematika rekayasa yang sudah kalian pelajari gitu ya. Nah, saya akan mulai share screen ya untuk menjelaskan perkuliahan ini akan seperti apa ya selama satu semester ke depan gitu ya. Ya, mudah-mudahan sudah tampak ya. Baik. Kita mulai dulu dengan deskripsi mata kuliah ini ya. Jadi komputasi rekayasa ini pada dasarnya adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan ya. Jadi tidak hanya knowledge tapi juga skill ya untuk memodelkan masalah kerekayasaan ke dalam bentuk model matematika dan mengubahnya menjadi model numerik. Ya, jadi nanti kalian akan menyadari bahwa dalam masalah kerekayasaan itu kita butuh model matematika, namanya juga engineering. Ya, kita harus bisa memodelkan dalam bentuk matematika, dan model matematika itu ya, tidak semua bisa diambil solusi atau dicari solusi menggunakan metode analitik. Ya, ada beberapa kasus di mana harus menggunakan metode numerik. Saking sulitnya untuk dipecahkan menggunakan tangan gitu, analitik gitu. Nah, kemudian tools yang akan kita pakai selama perkuliahan ini adalah spreadsheet ya, atau Microsoft Excel, dan juga pemrograman Python. Ya. Jadi memang pengetahuan komputasi ya, atau pemrograman, dasar-dasar pemrograman yang sudah kalian dapatkan di TPB itu diperlukan di sini. Kemudian perkuliahan ini tidak hanya memberikan teknik-teknik atau metode-metode, tapi juga konsep ya. Maksudnya konsep itu bagaimana kalian bisa menentukan ya dari banyak metode numerik yang akan diajarkan, itu kalian bisa memahami ya konsep-konsepnya. Kemudian nanti ada latihan-latihan yang akan kita bahas bersama-sama dalam kelas ya, menggunakan spreadsheet. Kemudian juga ada praktikum yang akan menggunakan pemrograman Python. Kemudian yang ketiga ya, ini penilaian, itu nanti ada penilaian praktikum yang dilaksanakan secara berkelompok, kemudian ada ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan juga tugas besar ya. Kita lihat. Nah, tujuan kuliah ini yang pertama adalah menggunakan metode numerik ya untuk menghitung berbagai macam permasalahan ya. Yang pertama itu akar-akar persamaan linear dan non-linear, kemudian menghitung harga optimal dari suatu set persamaan, menghitung interpolasi data ya, pendekatan fungsi, diferensiasi numerik, integrasi numerik, persamaan nilai batas, solusi persamaan diferensial biasa, dan diferensial parsial ya. Kemudian yang tidak kalah penting juga, selain kalian nanti memahami ya beberapa metode numerik ini, kalian juga harus bisa merancang program komputer ya, untuk menyelesaikan masalah engineering menggunakan bahasa pemrograman Python dan spreadsheet ya. Bahasa pemrogramannya yang utama adalah Python, tapi untuk lebih memahami ya secara manual metode-metode ini bagaimana bekerjanya begitu ya, kita akan gunakan spreadsheet ya atau Microsoft Excel. Nah, materi kuliah ini ada sekitar 12 topik ya. Topik 1 sampai topik 3 ini kita akan lakukan di hari ini ya, di pertemuan pertama ya. Ini pendahuluan yang sedang saya sampaikan ini, kemudian ada pendekatan dan kesalahan, dan juga ada retailer ya. Kemudian materi 4 sampai 12 ini akan dibagi ke dalam 16 minggu ke depan ya, dikurangi UTS dan UAS, mulai dari akar-akar persamaan hingga persamaan diferensial parsial. Gitu ya. Kemampuan yang diharapkan ya setelah kalian mengikuti perkuliahan ini selama 1 semester, kalian memahami atau mendapatkan ya konsep dan teori dari metode-metode numerik ya. Jadi
indikasinya adalah kalian bisa tahu ya metode mana yang tepat untuk dipilih dan digunakan pada suatu persoalan yang khusus gitu ya. Karena nggak semua metode bisa dipakai untuk semua masalah gitu ya. Ada syarat dan batasan dari setiap metode yang nanti kalian akan pelajari gitu. Ya. Itu konsep dan teori, kemudian metode dan tekniknya. Ya, ini dengan kalian sudah mengetahui ya bisa memutuskan suatu metode yang bisa dipakai gitu. Nanti kalian akan membuat suatu program ya menggunakan Python tadi ya. Jadi teknik ya untuk menggunakan dan juga membuat programnya gitu ya. Karena memang metode numerik ini ya utamanya adalah programming. Kemudian nanti juga bisa mengevaluasi kesalahan, konvergensi, stabilitas pendekatan aritmatikanya. Ya, nanti kita lihat bahwa yang namanya metode numerik itu adalah metode pendekatan, bukan metode eksak gitu ya. Sehingga kalian harus bisa melihat ya seberapa akurat hasilnya gitu ya dengan error yang ditampilkan atau dihasilkan. Kemudian perkuliahan ini ada 2 mode ya, yaitu mode kuliah atau mode ceramah ya, dan yang kedua adalah mode praktikum ya. Nah, ini adalah kuliah 3 SKS ya. Jadi untuk yang kuliah atau ceramah itu di hari Selasa jam 1 sampai jam 3 di ruang seminar lantai 1 ya. Ini akan berupa kuliah atau ceramah, dan hari Kamis jam 3 sampai jam 4 ya di ruangan yang sama. Tapi yang hari Kamis ini ya itu akan ditiadakan ya, kalau ada jadwal praktikum ya gitu. Di dalam kelas kuliah atau ceramah ini akan dipaparkan teori-teorinya dan juga latihan ya, bukan latihan, penerapannya ya menggunakan spreadsheet atau Microsoft Excel ya, sehingga kalian bisa lebih memahami setiap metodenya. Kemudian kuliah atau ceramah ini dilaksanakan secara daring ya, menggunakan Zoom. Jadi kita tatap maya menggunakan Zoom. Kemudian komunikasi kita selama 1 semester ke depan ini, komunikasi misalnya ada perubahan jadwal kuliah atau ada pengumuman-pengumuman lain yang penting begitu ya, itu akan menggunakan Microsoft Teams. Sedangkan nanti bahan-bahan kuliah, kemudian file-file Python, file-file Excel, itu akan diupload melalui e-learning TF ya, yang kuliah 2021. Kemudian tadi ada praktikum satu lagi ya. Praktikum ini ada sekitar 6 modul ya, di mana masing-masing akan berdurasi 2 jam gitu. Kenapa? Karena satu SKS ya, kita akan mengambil satu SKS yang hari Kamis ini. Yang satu SKS ini kalau untuk praktikum itu 2 jam ya, sekitar 2 jam ya, 2 kali 50 menit gitu ya. Jadi kalau untuk perkuliahan satu SKS itu sekitar 50 menit, tapi kalau untuk praktikum satu SKS itu adalah 2 kali 50 menit. Gitu. Kemudian ini jadwalnya mungkin bisa berubah ya, bukan Kamis jam 3 sampai jam 4 ya, walaupun ini menggantikan yang Kamis, tapi belum tentu jadwalnya hari Kamis karena memang harus didiskusikan juga dengan asisten praktikum nanti ya jadwalnya. Kemudian membuat program menggunakan bahasa pemrograman Python, dilaksanakan berkelompok ya. Jadi kalian nanti membuat kelompok, dan ini dilaksanakan secara daring juga melalui Zoom dan Microsoft Teams. Ya. Kemudian pengumpulan tugas pendahuluan dan laporan itu ke e-learning TF. Ya. Kemudian kita menggunakan 1 buku utama dan 2 buku referensi pendukung ya. Yang pertama ini adalah buku Numerical Methods for Engineers ya, karangan Capra dan Kanal. Di sini lengkap, semua berisi teori-teorinya dan juga beberapa kasus real kerekayasaan gitu ya. Bukunya cukup tebal tapi sangat enak dibacanya gitu ya. Kemudian buku yang kedua ini yang diterbitkan oleh Academic Press ya, penulisnya adalah Kong, Xiao dan Bayan. Ini adalah dosen-dosen dari MIT gitu ya. Di sini cukup lengkap ya, pengaplikasian metode Python numerik menggunakan bahasa pemrograman Python gitu ya. Dan yang ketiga adalah buku karangan Johnston yaitu Numerical Methods Software Approach ya gitu. Jadi di sini tidak spesifik suatu bahasa pemrograman tertentu ya, tapi lebih kepada pseudocode yang nanti selama perjalanan kuliah ini akan juga dikenalkan pseudocode-nya gitu ya.
atau algoritmanya, gitu ya. Kemudian untuk ujian dan penilaian, seperti yang disampaikan di awal, akan ada UTS, UAS, dan tugas besar. Ya. UTS ini materinya adalah materi minggu pertama sampai minggu ke-7, ya. Dan ujiannya tidak hanya mengenai teknik atau skill menggunakan metode, ya, tapi juga konsepnya, ya. Kemudian pemilihan metodenya, ya. Jadi dalam soal nanti itu tidak akan diberitahu, ya, gunakan misalnya ya menggunakan suatu metode ini untuk menyelesaikan masalah ini, gitu ya. Tapi hanya diberikan masalahnya, nanti metodenya kalian yang akan memutuskan, gitu ya. Kemudian ini nanti UTS-nya akan full online ya melalui e-learning. UAS juga sama ya, UAS materinya materi minggu 9 sampai akhir begitu ya. Kemudian ini juga sama ya, terdiri dari ujian konsep, metode, dan engineering case, dan dilaksanakan online melalui e-learning. Ya. Kemudian nanti ada tugas besar juga ya. Tugas besar ini nanti akan diberikan di akhir perkuliahan, dan ini akan diupload juga ke e-learning. Ya. Tugas besar ini sifatnya individual ya, sama seperti UTS dan UAS, sifatnya individual. Baik. Nah, ini sebelum kita memulai perkuliahan materi yang pertama ya, ini ada Active Learning Credo yang mungkin akan bermanfaat ya bagi kalian selama 1 semester ke depan ya. Sini what I hear, I forget ya. What I hear and see, I remember a little. What I hear, see, and ask questions about or discuss with someone else, I begin to understand. Kemudian what I hear, see, discuss, and do, I acquire knowledge and skill ya. What I teach to another, I master. Jadi memang ada level-levelnya ya. Tidak cukup kalau ingin menguasai keseluruhan ya, tidak cukup hanya mendengar ya, tapi juga harus mendengar dan melihat ya. Kemudian juga bertanya. Ya. Bertanya itu juga penting ya, karena orang yang bertanya itu punya curiosity ya tentang apa yang dia dengar dan lihat gitu. Kemudian berdiskusi ya. Berdiskusi dengan orang lain ataupun dengan saya sebagai dosen gitu ya, ataupun dengan asisten praktikum nanti gitu ya. Kemudian kalian latihan ya, ada tambahan dulu di sini latihan ya. Latihan menggunakan spreadsheet atau Python nanti gitu ya, atau tugas besar gitu ya. Itu nanti akan mendapatkan penuh ya pengetahuan dan skillnya. Apalagi nanti kalian sudah bisa mengajarkan teman-teman satu angkatannya atau junior di bawahnya gitu ya. Oh iya, sebelum kita mulai perkuliahan, apakah ada pertanyaan dulu mengenai pengantar perkuliahan yang tadi saya sampaikan? Silakan jika ada pertanyaan. Tidak ada. Baik, begitu saja pendahuluan atau pengantar perkuliahan komputasi rekayasa ini. Kita akan memulai materi pertama tentang sumber-sumber kesalahan atau error. Ya, baik. Hari ini kita daring lagi ya. Tidak apa-apa, nanti mungkin mudah-mudahan pekan depan atau 2 minggu lagi kita bisa bertemu lagi secara luring di kelas ya. Kita lanjutkan materi hari ini ya. Kemarin kita belajar tentang Deret Taylor, satu metode untuk itu Deret itu yang akan juga saya rasa akan terus bermanfaat ya untuk kalian, apalagi kalau ya nanti setelah lulus berurusan dengan ya numerical seperti ini gitu ya. Metode Taylor itu atau Deret Taylor itu sesuatu yang walaupun sudah lama gitu, tapi rasanya sampai sekarang tuh masih dipakai gitu ya. Nah, di bab 4 ini kita akan mempelajari cara mencari akar ya, yang sebetulnya bukan lagi sesuatu yang baru ya untuk kalian ya. Kita sudah sama-sama tahu berbagai teknik, berbagai cara untuk mencari akar dari persamaan nonlinear ya. Nah, cuma yang selama ini kita kerjakan mungkin yang paling mudah ya, kita zaman SMA atau zaman TPB gitu ya, itu adalah persamaan pangkat 2 ya, yang paling besar itu ya, itu kan kita bisa pakai rumus ABC gitu ya. Nah, sebelum ke sana ini mungkin saya bacakan dulu objektif atau tujuan dari bab ini ya. Yang pertama, memahami interpretasi grafis dari akar persamaan ya. Ini adalah metode pertama yang akan kita pelajari, interpretasi grafis ya. Kemudian kedua, mengetahui interpretasi grafis dari metode regrafasi dan mengapa
biasanya regular evaluasi itu lebih unggul dibandingkan metode bisection. Ya, nanti ada setelah interpretasi grafis ada metode yang kedua yaitu adalah metode regular evaluasi ya, dan metode bisection atau setengah selang. Ya. Ya, kemudian ada memahami perbedaan antara metode tertutup dan terbuka untuk mencari akar-akar, memahami konsep konvergensi dan divergensi, yang namanya juga metode numerik ya, menggunakan komputer itu ada istilahnya konvergen ya, artinya kita mencari sesuatu itu dari awalnya tebakan kita asalnya kasar, lama-lama konvergen menjadi tepat gitu ya. Tapi kalau divergensi sebaliknya ya, yang kita menebak tapi lama-lama nggak mengerucut, malah tambah buyar gitu, tambah kemana-mana gitu, nggak menuju kepada yang kita sasar gitu. Menggunakan metode grafik dan dua kurva untuk memberikan manifestasi visual dan dari konsep, mengetahui mengapa metode tertutup selalu konvergen, sedangkan metode terbuka kadang-kadang divergen. Ini harus yang mungkin yang paling penting ya, gitu ya. Kenapa kita dalam suatu permasalahan numerik, kapan kita harus pakai metode tertutup, kapan kita harus menggunakan metode terbuka. Kita harus tahu ya, karena itu biasanya kalau di ujian ini biasanya keluar, gitu ya. Harus tahu kapan kita bisa menggunakan metode tertutup, kapan kita bisa menggunakan yang terbuka. Gitu ya. Dan terakhir, menyadari bahwa konvergensi metode terbuka lebih mungkin tercapai jika tebakan awal berada di dekat akar sebenarnya. Nanti kita lihat ya, bahwa metode terbuka yang sesuai namanya terbuka ya, dia cenderung atau bukan cenderung, dia punya kelemahan bahwa dia mungkin divergen, gitu ya. Tapi kalau tertutup itu hampir pasti konvergen gitu. Nanti kita lihat ya. Oke, ini ya. Jadi yang selama ini kita pelajari ya untuk mencari akar-akar ya dari pangkat 2 di sini maksimal ya. Ini mudah kita menggunakan rumus ABC ini ya gitu. Di mana akar-akar dari AX kuadrat tambah BX tambah C sama 0 yaitu ini ya yang selama ini kita kenal. Nah, tapi kalau pangkatnya udah pangkat 5, 6 gitu ya, 7, ini kita mau pakai rumus apa lagi gitu ya. Susah. Ya, apalagi kalau udah sin X, cos 10X, ini akar-akarnya apa ini kan sulit ya. Gitu. Kalau nggak nah nih ada beberapa metode ya. Yang pertama itu pencarian tertutup. Ini mencari satu akar, pencarian tertutup ya, ada nanti metode grafis sesuai namanya grafis ya. Jadi persamaan-persamaan yang susah tadi ini ya, itu di plot ya, ini juga di plot gitu, di plot grafis, terus kita lihat akarnya ada di mana gitu ya, hanya melihat gambar gitu. Nah, sebenarnya itu bukan metode numerik ya, hanya melihat dari grafis kita gambar, kita lihat di mana perpotongan dengan sumbu X gitu kan ya. Nanti kita lihat. Berada setengah selang atau bisection, kemudian ada regular evaluasi. Nah, pencarian terbuka ada pendekatan berurutan, ada Sechan, ada Newton-Raphson ya. Kemudian ada pencarian akar ganda ya. Nah, kalau yang sebelah kiri itu pencarian satu akar. Jadi tergantung dari nilai tebakan kita ya. Itu kita hanya bisa mendapatkan tebakan satu akar. Sedangkan metode Muller dan Bairstow ini ya, itu kita bisa mendapatkan lebih dari satu akar gitu. Ya, kalau memang ada akarnya banyak gitu ya. Nah, ini contoh ya. Ini metode yang pertama yaitu metode tertutup yang metode grafis ya. Contoh di sini ya, tentukan koefisien geser C ya, dari seorang penerjun payung yang memiliki massa 68,1 kg agar memiliki kecepatan 40 meter per sekon setelah jatuh selama 10 detik. Gravitasinya diasumsikan 98,1 meter per sekon kuadrat. Ya. Nah, rumusnya diberikan di sini ya, bahwa Fc sama dengan Gm per C 1 min eksponen sekian min kecepatan V gitu ya. Kalau kita masukkan semua yang diketahui ya, gravitasi dikali masanya ya, kemudian massa dan waktu 10 detiknya dan kecepatannya 40 meter per sekon kita masukkan, kita dapatkan ini
ya formulasi ini. Ya. Di sini yang kita cari adalah nilai C-nya berapa. Gitu. Nah, dengan menggunakan metode grafis, ya, kita bisa coba-coba ya, masukkan nilai C-nya dari 4, 8, 12, 16, 20. Kita temukan hasil formula ini berapa, itu FC itu berapa gitu ya. Kalau kita hitung ya, kita dapatkan segini. Dan memasukkan berbagai nilai C ini di sini dan di sana. Nah, ini kalau titik-titik FC ini kita plot dalam grafik, ya, kita akan dapatkan ini ya. Ini 34,19, ini 17,7 ya, yang ini. Kemudian ini 6,114 ya. Kemudian ini adalah minus 2,23, ini minus 8,368. Ya. Nah, kita plot titik-titik itu, terus kita sambungkan ya semua titik-titik itu, ya sambungkan kira-kira seperti itu gitu ya. Kita akan temukan bahwa akar-akar itu sekitar sini, antara 12 dan berapa nih, 14 mungkin ya. Gitu. Ya. Jadi kita bisa menebak dari situ. Gitu. Nah, ini metode grafis. Gitu. Jadi dengan memplot, kemudian kita melihat perpotongannya dengan sumbu X. Ya. Ini metode yang paling mudah ya. Ini juga sama ya, kalau kita punya plot kurva fx ya. Ini fx-nya apa? Sin 2x tambah 2 cos 5x ya. Kalau diplot seperti ini ya. Kemudian kalau kita perbesar bagian ini ya, yang berpotongan dengan sumbu x ada 2 ya. Sini ada di hampir 0,4 dan sekitar 0,85 di situ. Nah, ini solusi eksaknya adalah ini ya. 0,38 bukan eksak, ini pendekatan juga ya. 0,38 dan 0,84 ya. Gitu. Ya, ini metode yang grafis ya. Ini nggak perlu saya bahas lebih jauh ya, ini mudah gitu ya. Nah, dari metode grafis ya kita tahu bahwa kalau ya bentuknya seperti ini grafiknya gitu ya, itu kita tahu nggak ada akar-akarnya karena nggak ada yang berpotongan dengan sumbu X gitu. Kalau bentuk grafiknya seperti ini ada satu akar ya. Cirinya adalah ketika fx1, ini x1 ya, ini fx1 tingginya dikali dengan fx2 itu negatif. Ya. Ini tingginya positif dikali tingginya negatif, jadinya negatif. Gitu ya. Kemudian kalau bentuk akarnya kalau bentuk kurvanya seperti ini gitu ya. Ini kita tahu ada 2 akar ya. Cirinya adalah kalau kita kalikan fx1 positif dikalikan dengan fx2 positif ya, jadi hasilnya positif juga. Ya. Nah, tapi ya yang ketiga ini cirinya juga sama seperti yang ini gitu ya. Sama-sama fx1 kali fx2 itu negatif ya, tapi sudah 3. Ya, ada 3 akar. Nah ini kecuali ya. Kecuali ada sejumlah pengecualian di mana fx1 dikali fx2 itu negatif, tapi jumlah akarnya genap. Ya. Kalau ini tadi kan ganjil ya, fx1 kali fx2 negatif, akar-akarnya ganjil, ada 1, ini sebenarnya 3. Gitu. Ada beberapa pengecualian, ini salah satunya ya. Ini kan juga fx1 dikali fx2 kan negatif ya, tapi jumlah akarnya ada genap, ada 2. Gitu. Ini juga sama negatif ya. Ini fx2, ini fx1, ini ada 2. Ya. Akar-akarnya ada 2. Gitu. Ya, ini metode grafis ini sangat membantu untuk kita memahami ya bagaimana fungsi itu ya seperti apa gitu. Kita bisa melihat bahwa akar-akar itu ada berapa. Ya. Metode grafis ini kekurangannya tidak eksak ya. Perlu waktu untuk coba-coba ya. Seperti tadi kita masukin nilai C satu-satu gitu ya. Kemudian kita plot garisnya gitu ya. Terus setelah dapat garisnya pun ya kita cuma bisa mendekati nilai yang berpotongan dengan sumbu X gitu ya. Tapi kelebihannya ya ini bisa membantu aproksimasi akar ya. Jadi kalau kita menggunakan metode numerik ya, kita dapatkan angka gitu. Kita bisa tahu ya bahwa akar yang kita dapatkan itu benar apa enggak gitu.
Nah, sekarang untuk memplot grafik-grafik seperti ini kan sudah sangat mudah ya. Di website, di online juga sudah ada ya pakai Wolfram Alpha itu ya, bagi yang belum tahu ya. Wolfram Alpha kita masukin persamaannya, langsung keluar plotnya gitu kan ya. Nggak perlu lagi pakai MATLAB, susah-susah gitu ya. Sekarang tinggal masukin persamaannya, diklik online, langsung keluar. Yang kedua, membantu pemahaman atas perilaku fungsi. Yang ketiga, membantu mengantisipasi kesalahan numerik. Ya. Oke, ya, ini metode grafis. Nah, ini yang kita akan mulai masuk ke yang metode numerik yang sebenarnya, gitu ya. Yang beberapa metode tertutup dan terbuka yang sudah sangat umum ya diajarkan di berbagai textbook begitu ya. Yang pertama adalah, atau yang kedua ada di sini metode tertutup ya, yaitu setengah selang atau bisection ya. Ada nama lainnya juga ya. Ada binary chopping, ada interval halving, dan Bolzano's method ya. Tapi kalau di Indonesia penamaan yang paling sering muncul adalah setengah selang ya. Nah, setengah selang ini prinsipnya seperti apa ya? Ini saya bacakan dulu ya. Bila suatu fungsi fx sama dengan 0 kontinu pada selang x1 dan x2, ini baca satu kalimat ini apa maksudnya, itu udah bingung gitu. Jadi artinya kalau kita punya fungsi ya fx di 0 ini gitu ya, dan kalau kita punya x1 di sini dan x2 di sini ya, kemudian kita fungsi itu kita teruskan gitu ya, ini kan kontinu gitu ya, nggak discrete gitu ya. Jadi kalau kita punya satu fungsi kontinu pada selang x1 dan x2 serta fx1 dikalikan fx2, ini harusnya ada kurung tutupnya ya, fx1 dikali fx2 itu negatif ya, maka ya seperti yang tadi kita lihat di atas tadi ya, di sini ya, kalau ini dikalikan itu ya minimal ada satu ya, ada satu akar XR, kita tulis XR yang memenuhi fxr sama dengan 0. Itu contohnya ini ya. Ya, tapi fx1 dikali fx2 negatif itu kan kemungkinan tidak hanya satu akar ya, tapi bisa juga 3 akar ya, seperti yang tadi di atas gitu ya. Tapi paling tidak kita tahu bahwa ada satu akar gitu ya. Nah, idenya adalah ketika kita punya ya x1 dan x2 ya gitu, tahu bahwa fx1 dikali fx2 itu negatif ya, kita menebak akar-akar. Tebakan pertama kita untuk akar-akar adalah XR di sini ya, adalah ini di sini. Ini cara ngitungnya bagaimana? Cara ngitungnya adalah ini ya, X1 ditambah X2 dibagi 2 ya, seperti dirata-ratakan gitu ya. Ya makanya disebut setengah selang ya, karena memang dari selang X1 sampai X2 itu dibagi 2 ya, menebak XR. Ini tebakan pertama ya. Nah, setelah kita dapatkan XR tebakan pertama ya, kita buat evaluasi ya. Jika fx1 dikalikan fxr itu positif, maka xr itu berada di bagian atas ya, sehingga x1 yang baru itu adalah xr. Kemudian kembali ke langkah 2. Tapi kalau fx1 dikali fxr itu negatif, ya seperti ini contohnya ya. Ini kan xr yang baru ya. fxr dikalikan dengan fx1, ini kan negatif ya. Yang ini tingginya positif, yang ini tingginya negatif kan ya. Nah, kalau kondisi seperti ini, ya, fxr dikali fx1 itu negatif, maka ini akan menjadi x2 baru. Maksudnya itu, yang B itu. Ya, tapi kalau fxr, ya nanti kita lihat di step yang kedua ya. Dan dalam hal ini x2 baru, jadi x2 baru ya. Kemudian kembali lagi ke langkah 2. Ini menjadi x2, ini tetap x1. Nah, sekarang xr yang baru adalah x1 ditambahkan x2 yang baru ini dibagi 2. Ya. Ditambahkan xr yang baru adalah ini. Nah, sekarang fxr dikalikan fx1 kan sekarang jadi positif ya, karena negatif kali negatif jadi positif. Makanya sekarang xr ini menjadi x1. Ya, sesuai yang A ini.